Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Waalaikumsalam. 8B izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan judul Audit Sistem Informasi Antrian Online pada PT Asabri menggunakan frame COVID-5. Pada kesempatan kali ini, kami terdiri dari eh, 5 anggota, yaitu Syahri Jayadi, Angga Diputra, Christian Alko, Ida Farida, dan Dinda Krusita. Yang pertama, kami ingin menjelaskan tentang latar belakang. PT Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Salah satu layanan yang diberikan oleh PT Asabri yaitu sistem informasi ANDRI. Hal ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan untuk customer. Salah satu kemudahan yang dapat dirasakan dari sistem antri ini, customer tidak perlu berbaris di depan loket menunggu untuk dilayani oleh pegawai yang bertugas memberikan pelayanan. Layanan antri yang diberikan oleh PT Asabri ada dua cara. Yang pertama, antri datang langsung dan meminta nomor antrian ke petugas. Yang kedua, layanan antri dapat diakses melalui aplikasi Asabri Mobile. Layanan antri pada aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah customer dalam mendapatkan perhatian tanpa perlu datang lebih awal ke kantor Asabri, sehingga lebih efektif dan mengurangi antrian langsung. Kemudian pengertian COVID. COVID dipublikasikan pertama kali pada tahun 1996. COVID dapat diartikan sebagai tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Institut IT Governance. COVID adalah alat yang disiapkan dan digunakan untuk menuntun pengelolaan informasi secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan pemegang kepentingan perusahaan. Kemudian diterbitkan pertama kali pada 1996, COVID mengalami perkembangan dalam sampai terakhir ini diterbitkan pada tahun 2012 adalah COVID-5 yang dibuat oleh The IT Governance Institute atau ITGI dan Informasi Sistem Audit dan Control Association. COVID memiliki 5 kerangka kerja yang terbagi dalam beberapa, yaitu IDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Kemudian mengenai metode penelitian akan dijelaskan oleh Mbak Ida Farida. Ya, terima kasih Kak Angga. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu observasi. Observasi, proses ini dilakukan bertujuan untuk melihat, mengamati, dan memahami secara langsung lingkungan penelitian dalam prosedur pengambilan data antrian secara online yang akan dilakukan di PT Asabri. Selanjutnya, penentuan responden dilakukan karena tidak semua pengguna aplikasi Asabri Mobile menggunakan fitur antrian online. Alasannya, rata-rata customer dari PT Asabri memiliki umur yang sudah lanjut usia atau sudah memasuki masa pensiun. Yang ketiga yaitu wawancara. Proses pengumpulan data dengan bertanya langsung tentang persoalan antrian online kepada para responden. Next, Kak. Yang keempat yaitu kuesioner. Proses kuesioner ini dibuat dengan kerangka kerja COVID-5 domain MEA yang disebar langsung kepada para responden. Yang kelima yaitu proses audit. Proses audit adalah proses mengubah jawaban para responden menjadi nilai yang dapat dihitung dengan rumus yang sudah ada. Proses audit menggunakan COVID-5 dengan domain MEA. Yang keenam atau yang terakhir yaitu analisis nilai kematangan. Selain menentukan nilai indeks dan level dari sebuah sistem informasi, proses analisis nilai kematangan dapat melihat gap antara harapan yang telah ditentukan dengan nilai kematangan yang didapat. Next, Kak. Hasil audit tingkat kematangan domain MEA. Di sini
kita dapat melihat dari tabel yang sudah ada, domain MEA itu memiliki subdomain MEA 01. Lalu memiliki subdomain kemudian subdomain lagi yaitu MEA 01 1.1. Maturity corrects yaitu 3,35, MEA 1.2 yaitu 3,23, MEA 1.3 yaitu 3,23, MEA 1.4 yaitu 3,38, dan MEA 1.5 yaitu 3,42. Rata-ratanya mendapatkan 3,32. MEA 02 memiliki subdomain MEA 2.1 yaitu 3,35, MEA 2.2 yaitu 3,38, MEA 2,3 memiliki maturity corrects-nya 3,15, MEA 2.4 yaitu 3,15, dan rata-ratanya mendapatkan 3,26. MEA 03 memiliki subdomain MEA 3.1 yaitu 3,12, MEA 3.2 memiliki maturity corrects-nya 3,15, MEA 3.3 memiliki maturity corrects-nya yaitu 3,23, lalu MEA 3.4 memiliki maturity corrects yaitu 3,04. Lalu rata-rata dari MEA 03 itu 3,13. Lalu keseluruhan rata-rata dari domain MEA ini yaitu 3,24. Dapat kita lihat dari grafik yang ada di samping kita. Itu terlihat dari grafiknya MEA 01 dan MEA 02 memiliki gap yang cukup sedikit, lalu MEA 03 juga memiliki gapnya. Ada gap-gapnya. Ya, next, Kak. Kalkulasi tingkat maturity level domain MEA. Dari tabel yang sudah ada, MEA 03 itu mendapatkan maturity level yaitu 3, definite process, dengan harapan 4, dan nilai indeks maturity-nya yaitu 3,32. Gaps dari maturity level dan harapan itu 0,68. MEA 02 mendapatkan 3 yaitu definite process dengan harapan 4, dan nilai indeks maturity-nya 3,26 dan gap-nya itu 0,74. MEA 03 mendapatkan maturity level 3, definite process dengan harapan dari perusahaan yaitu 4, dan nilai indeks yang didapat 3,13. Gap dari maturity level dan harapannya itu 0,87. Nilai indeks maturity-nya rata-rata mendapatkan 3,24, lalu gap-nya rata-rata mendapatkan 0,76. Dapat kita lihat dari grafik yang ada di bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dinda. Oke, Kak Dinda, silahkan. Baik, Mbak Ida, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rekomendasi perbaikan. Yang pertama, di sini ada rekomendasi MEA 01. Perlunya ada pemantauan atau audit berkala untuk meningkatkan kinerja dari sistem informasi yang telah berjalan. Perlu adanya melakukan perencanaan pengembangan dari sistem yang sudah berjalan. Yang kedua, rekomendasi MEA 02 perlu dilihat dari tinjau tingkat keefektifan sistem untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, rekomendasi MEA 03 diperlukannya edukasi tentang sistem antri yang ada di aplikasi Asabri Mobile kepada pengguna. Next, Kak Angga. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pengguna aplikasi Asabri Mobile masih kurang memahami menggunakan antrian online dikarenakan rata-rata pengguna aplikasi tersebut adalah usia yang memasuki masa pensiun. Yang kedua, perolehan dari penelitian pada antrian online menggunakan COVID-5 dengan domain MEA mendapatkan indeks 3,24 yang jika dimasukkan ke maturity level telah mencapai level 3, established process. Yang ketiga, penelitian di atas gap atau selisih
yang didapat dari penelitian mencapai 0,76 dari harapan perusahaan. Yang keempat, para responden diambil dari peserta aplikasi Asabri Mobile sebanyak 26 orang. Sekian materi dari saya kembalikan kepada Mas Angga. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Ida dan Mbak Dinda. Demikian presentasi dari kami, kelompok 4 kelas 8B. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.